Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang kesenjangan sosial dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu pengertian kesenjangan ekonomi. Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan dengan perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah. Ketimpangan sosial ekonomi atau kesenjangan sosial ekonomi sudah menjadi permasalahan sosial di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena semakin sulitnya masyarakat kelas bawah menikmati akses-akses pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah faktor penyebab. Faktor penyebab yang pertama yaitu kondisi geografis. Kondisi geografis berkaitan dengan masalah kependudukan. Kondisi demografi antara satu masyarakat dengan yang lainnya berbeda. Perbedaan tersebut berkaitan dengan yang pertama yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk kota lebih padat daripada penduduk desa, sehingga permasalahan yang timbul di kota lebih kompleks daripada di desa. Seperti penduduk Pulau Jawa lebih padat dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Yang kedua yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk dapat ditinjau dari jumlah penduduk produktif dan yang tidak produktif atau anak-anak dan lansia yang ada di wilayah tersebut. Yang ketiga yaitu persebaran penduduk. Persebaran penduduk yang tidak merata dialami di Indonesia. Pulau Jawa menjadi magnet yang luar biasa bagi warga Indonesia untuk dapat mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kedua yaitu kondisi pendidikan. Pendidikan juga merupakan sosial elevator atau saluran mobilitas sosial bagi seseorang untuk meningkatkan statusnya. Sukses tidaknya pembangunan di suatu negara juga terletak pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Ada perbedaan yang sangat mencolok berkaitan dengan kondisi pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan yang dinikmati masyarakat desa dan kota meliputi fasilitas, kualitas, dan mutu pendidikannya. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Faktor ekonomi seringkali dianggap sebagai penyebab utama munculnya ketimpangan sosial. Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan wilayah yang tertinggal. Wilayah atau daerah yang memiliki sumber daya alam dan faktor produksi yang melimpah akan memperoleh pendapatan yang tinggi dan menjadi daerah yang maju dibandingkan daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam unggulan. Yang keempat yaitu kondisi kesehatan. Fasilitas kesehatan yang tidak merata di setiap daerah menyebabkan tingkat dan kualitas kesehatan masyarakat berbeda. Pemenuhan atas fasilitas kesehatan akan mempengaruhi sumber daya manusia di daerah setempat. Yang kelima itu kemiskinan. Nah, kemiskinan ini merupakan penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial ekonomi di masyarakat. Banyak yang beranggapan bahwa kemiskinan adalah suatu suratan takdir. Ada juga yang beranggapan bahwa kemiskinan dapat terjadi karena seseorang tersebut malas, tidak kreatif, dan tidak punya etos kerja. Jadi, dapat ditarik kesimpulan kemiskinan terjadi karena faktor intern diri sendiri. Nah, yang terakhir yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat. Sempitnya lapangan pekerjaan meningkatkan jumlah pengangguran yang ada di dalam suatu negara. Nah, ada faktor penyebab pengangguran, yaitu diantaranya rendahnya kualitas sumber daya alam, jumlah angkatan kerja yang tinggi, kurang percaya diri menjadi pencipta lapangan pekerjaan, dan yang terakhir, minimnya jumlah lapangan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada contoh kesenjangan sosial di bidang ekonomi, yaitu
Yang pertama, orang yang berpendidikan tinggi atau formal lebih mudah mendapatkan akses pekerjaan dibandingkan orang yang tidak berpendidikan formal. Yang kedua, peradilan yang lebih memihak orang ke atas dibandingkan kelas bawah dalam menjatuhkan hukuman. Yang ketiga, kurangnya fasilitas umum bagi kaum difabel atau cacat, atau jalan, transportasi, dan lain-lain. Yang keempat, standarisasi pendidikan dengan dilaksanakan ujian nasional tanpa mempertimbangkan kualitas pendidikan di berbagai wilayah yang tidak merata. Yang terakhir, yaitu orang berpenampilan dan berpakaian mahal dan bagus mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan orang yang berpakaian apa adanya